Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala menggembleng manusia agar menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, hafidhakumullah, banyak orang menghubungkan nilai-nilai ketakwaan yang ada di dalam bulan Ramadan, di antaranya adalah kesabaran. Bagaimana kesabaran itu dihubungkan dengan puasa Ramadan. Hal itu mungkin disebabkan salah satunya karena ada sebuah hadis. Hadis ini sebetulnya adalah hadis yang dhaif. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu nisfus sabri." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Namun para ulama menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Disebutkan bahwa saum, berpuasa itu adalah setengah dari kesabaran. Tapi terlepas dari kedhaifan hadis ini, memang kita merasakan bahwa saum ini benar-benar melatih kesabaran kita. Terlebih lagi, saum itu sebenarnya adalah al-imsaku anil muftirat. Bagaimana kita menahan, bagaimana kita mengendalikan diri kita dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kalau kita kemudian menghubungkan nilai-nilai kesabaran dengan ibadah puasa. Menganggap bahwa puasa itu adalah sebagai ajang latihan kita untuk melatih kesabaran. Bapak Ibu hafidhakumullah, oleh karena itu saya mengajak, mari kita mencoba untuk mendalami nilai-nilai kesabaran ini, memahami tentang nilai-nilai kesabaran ini, khususnya adalah nilai-nilai kesabaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk mengambil serpihan-serpihan kisah yang disebutkan di dalam Sirah Nabawiyah. Bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita, telah memberikan keteladanan kepada kita, bagaimana menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Bapak Ibu hafidhakumullah, kita tentu pernah mendengar dan sering mendengar, ya, bahkan menghafal sebuah ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Yani bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala wal yaumal akhir. Kemudian orang-orang yang mengharapkan kehidupan yang kekal di akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hafidhakumullah, apa saja nilai-nilai kesabaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekali lagi ini kita gali dari Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hafidhakumullah, yang pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kesabaran beliau dalam menghadapi cobaan hidup. Kalau kita buka lembaran-lembaran Sirah Nabawiyah, kita akan temukan bagaimana Rasulullah menghadapi al-ibtila di dalam perjalanan dakwahnya.
di dalam perjuangan dakwahnya. Beliau menghadapi berbagai macam ujian dan rintangan di dalam dakwahnya. Dan beliau menghadapi itu semua dengan kesabaran. Kita tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tantangan dari kaum Quraisy. Mereka mempersekusi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah tidak mundur dari perjuangan dakwahnya itu. Beliau bersabar dan terus menghadapi tantangan-tantangan itu. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155, bahwa ujian dan cobaan itu adalah sebuah keniscayaan sebagai ujian bagi manusia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Inilah pula yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala minal khauf, dengan rasa takut. Kita tahu dalam perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengalami dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, karena merasa takut, merasa tidak aman dari gangguan orang-orang Quraisy pada saat itu. Bahkan setelah Rasulullah kemudian masuk kepada dakwah jahriyah, ketakutan-ketakutan itu menghantui orang-orang yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW, karena mereka harus menghadapi siksaan, mereka harus menghadapi penghinaan. Namun Rasulullah dengan para sahabat menghadapi itu semua, karena menyadari betul bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', menghadapi kelaparan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu di dalam sirah nabawiyah, setelah berbagai macam upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy menghadapi jalan yang buntu, maka apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, khususnya adalah kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, mereka melakukan pemboikotan. Pemboikotan selama 3 tahun, di mana Rasulullah dengan Bani Hashim, Bani Muttalib menghadapi tekanan, tidak boleh melakukan muamalah, tidak boleh berjual beli, sehingga mengalami kondisi kelaparan yang sangat luar biasa selama 3 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi ujian itu, menghadapi cobaan itu dengan sabar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kekurangan makanan. Bahkan kita tahu Rasulullah dan para sahabatnya itu karena tekanan-tekanan dakwah yang demikian luar biasa, akhirnya harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ketika melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Rasulullah dengan para sahabat pergi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah dengan bekal seadanya. Mereka hidup di Madinah, di Yastrib, dalam keadaan miskin, kekurangan harta, kekurangan makanan. Seperti kita tahu, di dalam sirah disebutkan bahwa Rasulullah dan para sahabat itu baru bisa makan dengan kenyang, makan kurma dengan kenyang itu baru pada tahun 8 Hijriah. Ini karena mereka hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa bekal, tidak membawa kekayaan yang ada di Mekah pada saat itu. Hadirin hafidhakumullah, Bapak Ibu hafidhakumullah. Inilah yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Ya. Menghadapi, menyaksikan bagaimana para pengikutnya ada yang gugur sebagai syuhada, bagaimana pelindung dakwahnya pada saat itu, Abu Thalib, Khadijah juga wafat. Itu semua merupakan sebuah kesedihan, masa-masa yang menyulitkan, cobaan hidup yang dihadapi oleh
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua itu dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengambil pelajaran dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita bersabar. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Wabasyirus sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar itu? Alladzina idza asobathum musibah. yakni orang-orang yang ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu hafidhakumullah, apalagi yang dihadapi oleh Rasulullah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kesabaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau sabar dari keinginan hawa nafsunya. Kita tahu orang-orang musyrikin ketika di Makkah pernah mengiming-imingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menyuap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencoba untuk menyuap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berhenti berdakwah. Yang ditawarkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah harta, tahta, wanita. Syaratnya adalah Rasulullah harus meninggalkan dakwahnya. Ini tentu ujian yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak mau diberikan harta yang banyak? Siapa manusia yang tidak suka dengan jabatan? Siapa laki-laki yang tidak suka kepada wanita? Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar menghadapi ujian itu, bersabar dari keinginan hawa nafsu demi terus menjalankan amanahnya, menunaikan amanahnya, perjuangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjadikan ibadah, dakwah, perjuangan ini menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Itu yang kedua. Yang berikutnya, Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, menyampaikan risalah tauhid. Itu beliau lakukan, beliau taati, beliau menunaikan, menjalankan amanahnya itu selama 23 tahun. Beliau menjalani dakwah, menghadapi pahit getir perjuangan dakwah, asam manis perjuangan dakwah. Ini tidak mudah. Tidak semua orang siap. Tidak semua orang bisa bagaimana taat menjalankan amanah yang demikian berat itu. Bukan hanya itu, Bapak Ibu hafidhakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan kepada kita bagaimana ketaatan dalam beribadah. Beliau walaupun telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap beliau melaksanakan berbagai macam ibadah. Tentu saja ini diantaranya adalah untuk mencontohkan kepada para sahabatnya, mencontohkan kepada umatnya, sehingga jelas di hadapan mereka bahwa seorang hamba ketika mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus menjadi orang yang bersyukur. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kita tahu, beliau selalu melaksanakan sholat malam, bahkan hingga kedua kakinya ini bengkak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa Anda melakukan semua ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Anda yang dulu maupun yang akan datang." Kemudian jawaban dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, "Afala akuna abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidak pantaskah jika aku menjadi hamba yang bersyukur?
Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya tidak bisa tertandingi. Beliau mencontohkan kepada kita bagaimana sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memperbanyak zikir, beliau memperbanyak istighfar, sampai-sampai disebutkan bahwa beliau itu tidak pernah melewati pagi hari kecuali sudah beristighfar 70 kali. Dalam riwayat lain disebutkan beliau sudah beristighfar 100 kali. Itulah yang dicontohkan kepada kita. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita ambil dari pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita bagaimana bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita teguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Fa'budhu, beribadahlah kepadanya, wastabir, dan berteguh hati, bersabar di dalam beribadah kepadanya, li'ibadati. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hafidhakumullah, mari kita meneladani kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, sebelumnya sudah disinggung, bagaimana kesabaran Rasulullah dalam berdakwah. Bagaimana kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berjuang. Tadi sudah disebutkan bagaimana Rasulullah menjalankan amanah dakwah 23 tahun dijalani dengan segala pahit getir, asam manis perjuangan. Dan ini adalah sebuah kewajiban, bukan hanya bagi Rasulullah, tapi bagi umatnya, bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu memang adalah merupakan kewajiban. Kita bisa lihat di antaranya di dalam Quran surat Luqman ayat 17. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Beliau berkata, "Ya bunayya aqimis shalah." Wahai anakku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'rufi wanhu anil mungkar. Kemudian beramar ma'ruf nahi mungkarlah kamu. Wasbir ala ma'asobaka. Kemudian setelah itu bersabarlah kalian. Bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpa kalian. Karena apa? Karena beramar ma'ruf nahi mungkar. Bersabar beramar ma'ruf nahi mungkar. Inna dzalika min azmil umur. Karena sesungguhnya menegakkan sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah termasuk min azmil umur. Itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hafidhakumullah. Berikutnya, kesabaran yang dicontohkan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kesabaran dalam peperangan, di dalam perjuangan. Bahkan ayat yang tadi di awal saya bacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu adalah ayat ketika diturunkan dalam konteks untuk menegaskan bahwa umat Islam itu harus meneladani bagaimana kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berjuang. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasul itu adalah suri tauladan yang baik bagi kalian. Konteksnya adalah dalam perjuangan, dalam jihad fisabilillah. Bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sabar dalam menghadapi peperangan, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau bersabar untuk menghadapi perjuangan, bersabar untuk menghadapi peperangan. Kita pun umat Islam ketika masanya datang di mana kita harus berjihad, maka kita harus menghiasi diri kita dengan kesabaran. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beruntung. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu hafizakumullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah sabar dalam pergaulan. Sabar dalam bergaul dengan masyarakat di sekitarnya. Salah satu prinsip yang diajarkan oleh Islam adalah kita harus bersabar bergaul dengan masyarakat di sekitar kita bagaimanapun keadaannya. Bahkan Rasulullah menegaskan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas. Orang-orang beriman, orang mukmin yang bergaul dengan manusia, wa yasbiru ala adahu. Kemudian dia bersabar dengan gangguan-gangguan mereka, a'dhamu ajran. Maka dia itu akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar dibandingkan dengan orang minal ladina la yukhalitun nasa wala yasbiru ala adzahum. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mau bergaul dengan manusia, tidak mau bergaul dengan masyarakat, dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Rasulullah telah mencontoh, telah memberikan keteladanan bagaimana bersabar bergaul dengan masyarakat yang beraneka ragam wataknya. Bahkan bergaul dengan orang-orang yang tetap mengganggu beliau, berbeda akidah dengan beliau. Karena kesabaran beliau dalam bergaul dengan siapapun, akhirnya orang-orang yang berbeda akidah pun bisa dimanfaatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwahnya. Kita tahu di dalam Sirah Nabawiyah kita mengenal salah satu episode dalam dakwah Rasulullah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan pertolongan dari Mut'am bin Adi. Siapa Mut'am bin Adi? Mut'am bin Adi ini adalah seorang tokoh Arab. Dia orang musyrik, tetapi dia dimanfaatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menolong dakwahnya. Ketika Rasulullah SAW menghadapi tantangan dakwah, beliau mendapatkan hinaan ketika berdakwah di Taif, dan beliau akan masuk lagi ke kota Mekah. Beliau tidak bisa masuk dengan mudah ke kota Mekah, kecuali setelah mendapatkan jiwa, mendapatkan himayah, perlindungan dari Mut'am bin Adi. Mut'am bin Adi, sekali lagi, dia adalah seorang musyrik, tetapi dia bersedia melindungi Rasulullah SAW. Bahkan sebelumnya Rasulullah mendatangi Ahnas bin Syuraih. Sebelumnya beliau mendatangi Suhail ibnu Amr. Ketiga orang ini adalah orang-orang musyrik yang berbeda akidah dengan Rasulullah SAW, tetapi mereka ini menghormati, menghargai Rasulullah SAW. Ini tidak ada lain karena apa? Rasulullah pandai bergaul. Rasulullah sabar dalam bergaul. Sehingga orang-orang yang berseberangan dalam akidah, berbeda akidahnya pun bisa dimanfaatkan oleh Rasulullah, bisa memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Kita pun tahu bagaimana seorang musyrik yang bernama Abdullah bin Uraikid dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi penunjuk jalan ketika beliau hijrah. Kita pun mengetahui bagaimana Ibnu Dugunnah, ya, seorang musyrik, juga melindungi Abu Bakar, ya, melindungi Abu Bakar sehingga dia bisa bebas beribadah di kota Makkah. Dan tentu saja Abu Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sabar dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat. Maka pelajarannya buat kita semua, kita pun harus sabar bergaul di tengah-tengah masyarakat,
Apalagi bergaulnya kita di tengah-tengah masyarakat itu adalah dalam rangka berdakwah menyeru pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hafidzakumullah, itulah di antara serpihan-serpihan kisah dalam sirah nabawiyah yang mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kesabaran. Di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita berharap mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan latihan. Dengan latihan diantaranya adalah menanamkan kesabaran di dalam diri kita. Menanamkan ketakwaan di dalam diri kita. Sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kammin so'imin laisa lahu min siyamihi illa lujum." Betapa banyak orang yang melakukan puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini menjadi momen kita untuk melakukan riyadhatuhu, olahraga jiwa kita untuk mendapatkan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua, dan mudah-mudahan saum Ramadan yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.